Halo, apa kabar kalian semua? Senang bisa menjumpai kalian di sini. Tentunya tempat yang tepat buat kalian yang menyukai cerita-cerita seru dari film-film pilihan terbaik. Apalagi kalau bukan di bioskop tetangga. Kali ini saya akan membahas film di mana mengisahkan seorang perempuan yang tengah mengandung anak pertamanya, namun ia harus menempuh perjuangan yang tak mudah. Seperti apa keseruannya, yuk langsung saja simak ceritanya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk push like dulu, subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar channel ini bisa terus berkembang. Entah apa yang terjadi. Di awal film diperlihatkan seorang wanita sedang berlari ketakutan di tengah kegelapan. Apakah sedang dikejar Bang Emot? Tenang, karena film baru dimulai. Seorang wanita yang tengah hamil tua bernama Maria. Ia baru saja sampai di sebuah rumah barunya. Di telepon ia berbicara sama sahabatnya yang bernama Holly. Kalau saat ini ia dan suaminya berencana membangun bisnis penginapan di sana, dan selama masa pembangunan ia sementara tinggal di rumah peninggalan keluarga suaminya yang bernama Victor. Ja, klar, mache ich. Und wenn du dich verfährst, auch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Sesampainya di rumah, ia langsung mengabarkannya kepada Victor yang masih sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ia belum bisa menemani Maria. Super machen. Eine Zukunft. Danke, Coach. Victor selalu memperingatkan Maria untuk menjaga selalu kondisi badannya, karena masa kelahiran anak pertama mereka tinggal sebentar lagi. Ich habe mich einfach nicht so... Es sind doch noch 3 Wochen bis zur Geburt. Mendengar Victor yang terlalu khawatir, Maria pun mengatakan pada Victor kalau ia akan selalu menjaga kandungannya demi impian mereka untuk mempunyai anak. Ja. Ey, es ist unser Baby, unsere Zukunft. Das wird... Super. Das wird super. Maria juga mengatakan kalau rumah peninggalan keluarga Victor ini sangat luar biasa dan besar, dan ia sudah tidak sabar untuk menyelesaikan pembangunan bisnis penginapannya di tempat itu. Warten, ich habe es direkt draußen stehen lassen. Maria juga menunjukkan papan merek yang dibuat Victor yang akan ia gunakan di penginapannya nanti, dan Victor beri nama Dwelling. Okay mit dem Namen? Welling? Und unser Haus. Victor juga berpesan pada Maria untuk bisa bersabar, karena pembangunan tentunya membutuhkan waktu yang tak sebentar. Okay. Namun tiba-tiba saja ia didatangi seorang pria yang bernama Mike. Mike mengatakan kalau ia tinggal tak jauh dari sana. Maria. Das habe ich mir gedacht. Schön. Mike menanyakan perihal pembangunan yang Maria sedang lakukan di sana, walau ternak lebahnya akan terganggu, namun Mike dengan senang hati akan memindahkannya karena jaraknya yang berdekatan dengan pembangunan yang sedang dikerjakan Maria. Stehen jetzt meine Bienen auf der Wiese. Das ist der beste. Ja, die müssten dann leider umziehen. Setelah berbincang, Mike memberikan sebuah paket yang ditujukan untuk Maria, lalu Mike pun pamit pada Maria. Tschüss. Namun saat Maria di dalam rumah, tiba-tiba saja listrik tiba-tiba mati. Lalu Maria menghubungi Victor untuk menanyakan keberadaan sikring listrik di rumah itu. Kai, mach bitte schnell. Ja, sorry. Maria pun bertanya pada Victor. Namun Victor yang kurang paham dengan rumah itu akan menghubungi ayahnya untuk bisa membantu Maria. Ich ruf meinen Vater an. Du, das kann ich doch machen. Hey Maria, geht's dir gut? Eigentlich ja. Tak lama ayah Victor yang bernama Wilhelm menghubungi Maria, dan ia memberitahu kalau sikring listrik berada di ruang bawah. Hast du's?
Warte. Setelah membawa senter, Maria pun langsung menuju ke bawah. Unheimlich. Quatsch. Maria hampir saja terpeleset, namun ia mengatakan pada Wilhelm kalau ia baik-baik saja. Okay. Alles gut. Der hier, ne? Aha. Sampai di tempat Sikring, ternyata benar ada salah satu yang terputus. Lalu Wilhelm menyuruhnya mengganti dengan cadangan yang telah ia persiapkan di sana. Sekunde. Setelah listrik berhasil dinyalakan, sekelebat seperti ada seseorang yang muncul di kegelapan. Ja, alles okay. Dirasa hanya perasaannya saja, Maria tidak begitu mempedulikan. Lalu ia kembali ke atas. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es dir gefällt. Vielen Dank, Wilhelm, ja? Ja. Bis bald. Ciao, ciao. Maria Maria pun memberi kabar kepada suaminya kalau listrik di rumah sudah kembali menyala. Bei dir? Gut. Du, das ist doch alles okay. Victor pun meminta izin kepada Maria karena ia sudah harus kembali meeting, namun tiba-tiba terjadi pendarahan pada Maria. Der Arzt hat gesagt, Tak ingin mengganggu pekerjaan Victor, Maria pun mengatakan kalau ia hanya perlu beristirahat saja. Namun saat Maria berbaring di atas sofa, tiba-tiba ia mendengar suara-suara aneh yang membuatnya sedikit ketakutan. hallo? Namun Maria mendapat pesan dari Victor yang tengah khawatir akan kandungannya, dan ia mengatakan kalau ayahnya akan menghubungi Maria dan membawa Maria ke rumah sakit. Der Krankenhaus. Das wird Namun tanpa Maria sadari sosok laki-laki yang berseragam tentara mendekatinya. Namun sosok itu tiba-tiba menghilang dan kembali Maria mendengar suara-suara aneh di sana. Hey, Hey, Maria, wie geht's dir jetzt? Saat Maria ketakutan, ia ditelepon Wilhelm yang menanyakan perihal kehamilan Maria. Maria mengatakan bahwa pendarahannya sudah berhenti, namun ia mengatakan pada Wilhelm kalau sepertinya ia perlu diperiksa ke rumah sakit. Ich bin ja gleich da. ich höre hier. Maria juga mengatakan kalau ia merasa tidak nyaman karena mendengar suara-suara aneh di rumah itu. Namun Wilhelm bilang kalau itu hanya dari suara pemanas ruangan yang sudah lama gak digunakan, dan ia pun mengatakan pada Maria kalau ia akan segera ke sana dan membawa Maria ke rumah sakit. Ich fahr gleich los, ja? Ja, Na klar, bis gleich. Tiba-tiba lampu yang menuju ruang bawah berkedip, dirasa sikringnya kendor. Maria mencoba untuk mengeceknya. hallo? Dengan sedikit rerempodan, tapi apa mau dikata, Maria tak bisa melawan kehendak sutradara. Dia pun turun ke ruang bawah. Saat Maria sudah dibawa, suasana menyeramkan semakin ia rasakan. Maria pun mencoba mengencangkan sikringnya. Karena penasaran akan apa yang berada di sana, Maria pun mengecek ruangan itu, dan ia mendapati begitu banyak pintu dan ruangan di sana.
Maria dikagetkan dengan suara yang memang berasal dari pemanas yang mungkin karena lama tak digunakan. Namun tak sesederhana itu, karena Maria juga mendengar suara-suara yang terdengar dan itu jelas bukan dari mesin pemanas. Maria pun mencoba mengecek sumber suara itu. Sampai di depan sebuah pintu yang dihalangi sebuah lemari, Maria pun merasa penasaran, lalu berusaha membuka pintu itu. Walau sedikit ragu, Maria pun mencoba memberanikan diri, lalu masuk ke dalam ruangan itu. Setelah berada di dalam, Maria melihat barang-barang antik yang berasal dari Afrika. Maria juga menemukan sebuah buku yang bertuliskan "Garam melindungimu". Entah apa maksud dari tulisan itu. Di sana juga Maria menemukan sebuah foto seorang laki-laki yang menggunakan seragam tentara zaman dulu. Di sana juga ia menemukan sebuah buku harian yang ditulis seseorang yang bernama Siegfried Dwelling. Dalam buku itu, tertulis pada 20 Juli tahun 1904 di Afrika Barat Daya Jerman. Dan sang penulis menceritakan bahwa penduduk asli di sana sudah kehilangan harapan untuk bisa menang, dan dalam beberapa hari ke depan, ia akan memulai serangan untuk membantai penduduk yang masih memberontak. Aber wir haben die Gewissheit des Kaisers hinter uns. Sang penulis juga mengungkapkan perasaannya yang tertekan karena harus membantai warga yang tak berdaya, anak-anak dan perempuan. 10. Februar 1905 Bustrow. 10 Februari tahun 1905 di Bustrow. Setelah pulang dari peperangan dan kembali ke tanah kelahirannya, dia masih dibayangi dengan masa-masa dalam peperangan, sampai dia kesulitan untuk tidur dan melihat seperti korban-korban peperangan menghantuinya. Dalam buku catatannya dia mengungkapkan kalau dia sudah tak tahan dengan gangguan masa lalunya, sehingga ia memutuskan untuk menebus kesalahannya itu. Dalam buku itu juga, Maria menemukan foto-foto tentara, bahkan foto-foto pembantaian yang sangat kejam dan mengerikan. Tak hanya itu, Maria juga menemukan tulisan darah berbahasa Jerman yang artinya menebus. Merasa ada yang tak beres di rumah ini, Maria yang berpikiran kalau semua gangguan yang terjadi berasal dari roh jahat sang tentara, ia akhirnya memutuskan untuk keluar dari sana. Namun sayangnya kunci mobil yang ia simpan sudah tak ada di tempatnya. Melihat lampu yang tiba-tiba berkedip, Maria sudah tak peduli dengan kunci yang sedang ia cari, ia pun langsung keluar dan menjauh dari rumah itu. Namun Maria merasakan rasa sakit dan mules di perutnya. Lalu ia memutuskan
untuk duduk di atas kursi yang tergeletak di sana. Saat Maria sedang mengelus-ngelus perutnya, lalu tiba-tiba ada seseorang yang berlari dengan cepat lewat di hadapannya. Karena penasaran, Maria mencoba melihat kemana perginya orang itu. Terlihat ada api unggun di depannya, lalu tiba-tiba dua orang berkulit gelap dari suku Afrika berlari ketakutan dan masuk ke dalam gubuk suku Afrika di sana. Lalu seorang kapten menyuruh anak buahnya yang bernama Welin untuk menangkap dan membunuh keluarga itu. Setelah membantai keluarga itu beserta anaknya, Welin keluar seperti linglung dan trauma atas apa yang sudah ia lakukan. Rupanya itu hanya mimpi Maria yang kelelahan. Dia pun dibangunkan Wilhelm yang baru sampai di sana dan terkejut melihat Maria yang tertidur di luar. Setelah memeriksa keadaan Maria, Wilhelm lalu mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Was hast du denn hier draußen gemacht? Dalam perjalanan, Wilhelm menanyakan pada Maria kenapa ia bisa tertidur di luar. Lalu Maria mengatakan pada Wilhelm kalau ia merasa takut di dalam rumah, karena seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Namun Wilhelm mencoba menenangkan Maria, bahwa nggak usah takut karena saat ini ia akan menemaninya. Komm. So, langsam. Wilhelm yang juga seorang dokter menyuruh Maria untuk duduk di atas sofa, sementara ia akan mengecek kandungan Maria. Darf ich? Es tut aber nicht weh. Setelah memeriksanya, Wilhelm mengatakan pada Maria kalau kandungannya baik-baik saja. Lalu Wilhelm menanyakan pada Maria perihal suara-suara yang ia dengar. Lalu Maria menceritakan kalau suara-suara itu mirip suara orang yang sedang menggaruk-garuk dinding yang semakin lama semakin menakutkan. Heftig übers Feld. Ich war noch mal unten im Keller. Lalu Maria mengatakan pada Wilhelm kalau ia tadi sempat kembali lagi ke ruang bawah dan menemukan sebuah ruangan yang banyak barang-barang dari Afrika. Keller, oder? Ja, klar. Ja, das ist von meinem Urgroßvater, der war in Afrika. Wilhelm menceritakan pada Maria kalau dulu kakek buyutnya sebagai seorang tentara dan pernah bertugas di sana. Da sind Fotos und Zeichnungen. Maria pun menanyakan perihal foto-foto yang ia temukan di sana, di mana banyak kengerian dalam foto itu. Den Völkermord. Lalu Wilhelm menceritakan pada Maria kalau kakek buyutnya terlibat dalam kasus Herero, di mana ia sebagai tentara Jerman telah melakukan genosida terhadap suku Herero di sana. Ich kenne die Geschichte ja auch nur aus Erzählungen. Wilhelm juga menceritakan sepulang dari peperangan kakek buyutnya itu mengalami gangguan mental yang kuat, yang tampak seperti kesurupan dan tidak bisa tidur. Aufgefressen. Karena rasa trauma dan bersalah yang mendalam, ia sering melihat korban-korban yang menghantuinya, sampai ia pernah mencoba untuk mencungkil matanya sendiri dengan pisau. Dann wurde seine Frau schwanger. Sampai suatu ketika saat istrinya hamil, kakek buyutnya itu makin gila dan ingin mengorbankan anak pertamanya itu sebagai penebus dosa-dosanya, dan ia membunuh anak itu di tempat ini. Merasa nyeri dengan cerita Wilhelm, Maria memintanya
untuk segera menelpon ambulan untuk membawanya ke rumah sakit. Lalu Wilhelm pun menelpon ambulan dan mengatakan pada Maria kalau ambulan akan menuju ke sana. Hier. Ich dachte, du willst dich vielleicht umziehen. Wilhelm lalu memberikan baju ganti pada Maria untuk bersiap-siap sementara ia akan memeriksa rumah. Namun saat Maria mengganti bajunya, sosok tentara berseragam terlihat di belakang Maria. Wilhelm? Karena Wilhelm tak kunjung terlihat, Maria mencoba memanggilnya. Lalu Wilhelm datang dengan membawa sebotol garam di tangannya. Salz. Zur Sicherheit. Wilhelm mengatakan kalau garam itu hanya untuk berjaga-jaga, membuat Maria semakin ketakutan dan tak mengerti dengan apa yang Wilhelm katakan. Ja? Merkwürdig, das ist aber alles nur zu unserem Schutz. Wilhelm menaburkan garam itu di sekeliling tempat tidur dan ia mengatakan kalau apa yang ia lakukan semata-mata untuk melindungi diri mereka. Du machst... Namun tiba-tiba mereka mendengar suara pintu yang diketuk. Lalu Wilhelm melihat siapa yang datang. Ja? Oh, Sie sind der Vater von Victor, oder? Genau. Rupanya yang datang adalah Holly, sahabat baik dari Maria. Ein Krankenwagen. Holly! Hey. Hey, ich hab den Krankenwagen gerufen. Nur zur... Terlihat Holly yang begitu senang bertemu Maria, dan ia mengatakan kalau ia akan menemani Maria saat melahirkan. Wow. Nee, ne? Holly pun memberikan Maria sebuah cenderamata yang dahulu pernah Maria beli saat liburan ke Thailand yang ia titipkan kepada Holly. Ich weiß nicht, ob alles okay ist. Melihat Maria yang terlihat gelisah dan ketakutan, Holly pun menanyakan pada Maria apa yang terjadi. Im Schlafzimmer verteilt. Zu unserer Sicherheit. Maria pun menceritakan kepada Holly apa yang sudah ia lihat dan alami selama di rumah itu yang membuatnya merasa tidak nyaman dan membuat ketakutan dalam dirinya. Maria juga menceritakan akan apa yang ia temukan di ruang bawah dan masa lalu kakek buyut dari suaminya itu. Der Urgroßvater wollte sein... Namun tiba-tiba Wilhelm datang dan terlihat seperti tidak senang mengetahui Maria menceritakan perihal kakek buyutnya. Das ist ja schrecklich. Also... Es ist total schlimm, sowas in der Familie zu haben und das... Wilhelm lalu mengatakan kalau ia merasa kasihan terhadap Maria karena sudah begitu lama di dalam keluarganya. Namun baru kali ini Maria mengetahui sejarah kelam leluhur suaminya. Ich hol mal was zu trinken. Lalu Wilhelm pergi ke belakang mengambil minuman untuk Holly. Ich weiß nicht, was ich mache. Wir warten und Victor ist, glaube ich, auch auf dem Weg hierher. Ketika Wilhelm ke belakang, Maria meminta Holly untuk membawanya pergi dari tempat ini. Karena sedari tadi Wilhelm memanggil ambulan, namun belum juga datang. Ist gut. Wir fahren einfach zu mir, ja? Melihat sahabatnya yang gelisah dan ketakutan, Holly mengatakan kalau ia akan membawa Maria ke rumahnya untuk menenangkan diri. Bruder beschützt dich und ich hol deine Sachen. Lalu Maria memberi pesan kepada Victor kalau saat ini ia akan pergi ke rumah Holly. Begitu juga Holly Ian menemui Wilhelm dan mengatakan kalau mereka akan pergi untuk menenangkan Maria. Wir fahren, ja? Namun saat Holly pergi untuk meminta izin kepada Wilhelm, Maria mendengar kalau terjadi sesuatu pada sahabatnya itu. Holly! Holly! Namun tiba-tiba Maria merasakan kontraksi pada perutnya yang membuat dia kesakitan. Maria! Wilhelm pun datang dan membantu Maria. Namun saat Maria menanyakan keberadaan Holly, Wilhelm mengatakan kalau Holly baik-baik saja dan ia sedang di kamar mandi. Das heißt, die Wehen setzen ein. Namun saat Maria menanyakan perihal ambulan yang belum juga datang,
Wilhelm yang terdesak pun mengatakan kalau ia tak pernah memanggil ambulan dan ia menginginkan Maria untuk melahirkan di sini. Was soll denn das heißen? Nein. Kaget bercampur tak percaya, Maria mulai curiga sama Wilhelm kalau ia mempunyai rencana yang disembunyikan. Maria pun semakin ketakutan saat melihat lampu-lampu yang tiba-tiba berkedip. Normal. Di luar terdengar suara seseorang yang memanggil-manggil Wilhelm. Lalu Wilhelm pun keluar untuk melihatnya. Melihat kesempatan itu, Maria lalu berusaha untuk mencari Holly. Holly. Namun di jendela ia melihat Wilhelm yang sedang berbincang dengan Mike. Kannst du mir bitte helfen? Maria pun berteriak meminta tolong pada Mike dan meminta Mike untuk menelpon polisi. Bitte! Ja, ruf die Polizei. Namun saat Mike hendak menelpon polisi, tiba-tiba Wilhelm menusuknya hingga terkapar. Melihat Wilhelm yang sudah tidak waras, Maria pun berusaha untuk kabur, namun Wilhelm mengejarnya. Sambil menahan rasa sakit di perutnya, Maria berusaha bersembunyi dari kejaran Wilhelm. Melihat Wilhelm yang menjauh, Maria mencoba mengambil kesempatan untuk keluar. Maria! Namun di belakang Wilhelm terlihat mengejar dan menangkapnya. Das verstehst du nicht. Namun tiba-tiba, dengan terhuyung dan terluka, Holly datang dan menjatuhkan Wilhelm. Maria yang sedang hamil berusaha memapah Holly yang terlihat lemas, namun sayangnya di tengah pelarian Holly terjatuh. Dari jauh terlihat Wilhelm datang menuju mereka. Lalu Maria berusaha membangunkan Holly untuk bangkit. Namun Holly yang sudah tidak kuat berlari, ia menyuruh Maria untuk segera pergi, sementara ia akan menahan Wilhelm. Maria terus berlari sekuat mungkin, lalu sambil berlari ia mencoba menghubungi ambulan untuk secepatnya datang ke sana. Setelah sampai di pinggir jalan, Maria melihat mobil Victor yang menuju ke sana. Maria. Alles gut. Langsam. Melihat Maria yang ketakutan, Victor langsung mengajak Maria masuk ke dalam mobil. Was ist denn passiert? Victor lalu menanyakan apa yang terjadi. Namun Maria yang sedang shock menyuruh Victor untuk secepatnya membawanya pergi menjauh dari sana. Sambil menahan rasa sakit di perutnya, Maria mengatakan pada Victor kalau Wilhelm sudah terganggu kejiwaannya, di mana ia telah membunuh Mike dan juga sahabatnya Holly. Namun tanpa Maria sadari, Victor bukannya pergi dari sana, ia malah membawa Maria kembali ke rumah itu. Maria berusaha menolaknya, namun Victor memaksa dan membawa Maria untuk kembali ke dalam rumah. Lalu Wilhelm datang dan bersama Victor ia membawa kembali Maria ke rumah itu.
Namun terlihat Maria menahan kontraksi di perutnya, menandakan kalau tak lama lagi ia akan melahirkan. Victor dan Wilhelm pun segera membawa Maria secepatnya untuk masuk ke dalam rumah. Lalu Maria didudukan di atas sofa. Er kommt jede Generation zurück und will das erste Kind töten. Victor lalu menjelaskan pada Maria kalau dari setiap generasi kelahiran anak pertama keluarga mereka, maka roh leluhur akan datang untuk mengorbankannya, dan jika tidak maka merekalah yang akan mati. Für die ganze Familie, aber es... Wilhelm juga mengatakan kalau saat ini mereka tak ada pilihan lain, walau sebenarnya ia tak menginginkan ini semua, tapi demi keselamatan mereka semua ia harus melakukan ini, karena roh buyutnya masih harus menebus kesalahannya dengan mengorbankan anak pertama mereka. Seperti yang ia lakukan sebelumnya terhadap anak pertamanya. Es ist nur das eine Mal. Maria pun menyadari kalau sejak awal Victor sudah merencanakan hal ini. Victor membujuk dan menenangkan Maria kalau ini hanya ia lakukan sekali saja. Setelah anak kedua ia akan menjalani kehidupan normal seperti biasa. Bitte. Wir können das nur zusammen auch nicht. Victor juga mengatakan bahwa ia juga tak mau hal ini terjadi, namun demi kelangsungan kebahagiaan mereka ia tak ada pilihan lain selain harus merelakan anak pertamanya itu. Okay. Victor lalu membawa Maria menuju kamar. Terlihat Wilhelm sedang menaburkan garam mengelilingi tempat tidur, lalu Victor menceritakan pada Maria kalau dulu ia mempunyai saudara perempuan yang harus menjadi korban dan menyelamatkan seluruh keluarganya selama 30 tahun ini. Wir schaffen das. Maria terlihat sudah merasakan sakit akibat kontraksi di perutnya. Tiba-tiba lampu berkedip dan sosok tentara terlihat di depan pintu. Wilhelm pun memperingati Victor untuk tetap berada dalam lingkaran garam. Victor, bleib im Kreis. Terlihat Maria mengeluarkan cenderamata dari saku jaketnya yang diberikan Holly sebelumnya. Saat Wilhelm mendekat, Maria langsung menancapkannya tepat di telinga Wilhelm hingga ia terkapar. Victor terlihat shock, lalu Maria mengatakan pada Victor kalau ia melakukan ini supaya mereka bisa selamat dan ia meyakinkan Victor kalau mereka bisa lalui ini bersama-sama. Mit unserem Kind zusammen. Das ganz normale Leben mit dir. Maria juga mengatakan kalau ia sangat mencintai Victor dan ingin membesarkan anak mereka bersama-sama. Lalu tiba-tiba, Maria meyakinkan Victor kalau garam akan melindunginya dan harus mencoba hadapi ini bersama-sama. Lalu Maria menyiramkan air dan menaburkan garam ke tubuhnya. Lalu tiba-tiba, Maria menandang Victor dan ia berhasil keluar dari kamar dan membiarkan Victor untuk menjadi penebus leluhurnya. Maria lalu berlari keluar dari tempat itu. Terlihat dari kejauhan mobil ambulan yang sudah sekian purnama baru sampai di sana, lalu membawa Maria ke rumah sakit. Namun tiba-tiba, setelah menghabisi Victor, sosok roh leluhur terlihat berdiri memperhatikan Maria dan akan menunggu cucu pertama Maria lahir untuk dijadikannya penebus. Hal ini akan terus terjadi sampai seluruh keturunan Welling habis. Dan kisah ini pun telah berakhir.
Berawal dari leluhurnya sebagai seorang tentara yang terlibat dalam kasus genosida zaman dulu, hingga saat semua itu selesai ia dihantui rasa bersalahnya, dan untuk menebus kesalahannya itu, dia bersumpah untuk mengorbankan anak pertama dari seluruh keturunannya untuk dijadikan penebus. Hingga saat seorang perempuan bernama Maria mengandung anak dari keturunan Welling, ia harus rela mengorbankan anak pertamanya itu. Namun di akhir cerita ia berhasil menggantikan semua itu dengan mengorbankan suami dan mertuanya. Namun tanpa ia sadari anak dalam kandungannya adalah keturunan Welling, di mana satu saat ia mempunyai anak pertama, maka roh leluhurnya akan datang menepati sumpahnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan film-film seru lainnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya.